Perkenalkan, nama saya Diva Izatul Zulaika Subsya. Bapak Ibu bisa memanggil saya dengan nama Biwi. Sore hari ini, saya akan ditemani oleh Mas Yordan maupun Mas Ari dari tim Rumah Scopus Foundation. Nah, Bapak Ibu, mari kita sama-sama sharing begitu ya. Kita mulai dari membalas kolom pertanyaan Bapak Ibu melalui kolom chat. Untuk yang pertama, ini ada Bapak Didik. Bapak Didik menyampaikan bertanya tentang mohon bisa disampaikan kembali kalimat bersayap. Contohnya seperti apa? Ya, baik. Bapak, kalimat bersayap itu adalah kalimat yang memiliki makna ganda. Namun kalimat tersebut bisa disampaikan secara tersirat. Contohnya seperti ini. Kita ingin menyampaikan bahwasanya karyawan itu harusnya diskorsing atau dipecat dan sebagainya. Atau nah, bahasa yang lebih halus ya, tapi memiliki makna yang sama itu kita bisa mengganti dengan karyawan tersebut dirumahkan selama 3 bulan atau gitu. Jadi kalimat bersayap itu adalah kalimat yang memiliki makna ganda, begitu Bapak. Bagaimana Pak Didik? Apakah bisa diterima untuk jawaban dari saya? Oke, makasih Bu. Kemarin disampaikan, saya nonton juga video ulangan dari Pak Jo terkait Hmm. yang makna bersayap ini. Akan tetapi kalau misalnya di bidang akademis ini kira-kira seperti apa ya untuk menghindari makna bersayap itu yang seperti apa itu? Makna bersayap ini seperti kalimat pengganti, Bapak. Jadi bahasa yang disampaikan, contohnya tadi ya, misalnya gini, penelitian kita berkaitan dengan bagaimana efektivitas karyawan selama COVID gitu ya. Di situ di kalimat tersebut disebutkan bahwasanya karyawan itu dirumahkan. Nah, dirumahkan ini adalah kalimat bersayap yang seharusnya diartikan sebagai mereka tidak diminta untuk bekerja selama 3 bulan. Begitu. Jadi kalimat itu bisa digunakan. Jadi kalimat bersayap itu memasukkan makna secara tersirat, Bapak. Jadi tidak ada yang kita sampaikan secara langsung, ada yang secara tersirat. Nah, kalimat bersayap itu Bapak Ibu bisa gunakan apabila ada kalimat-kalimat yang atau kata-kata yang cukup sensitif ketika dibaca. Nah, itu bisa gunakan menggunakan kalimat yang berganti, yakni kalimat bersayap begitu. Itu Bapak. Oke, baik, makasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Nah, untuk selanjutnya ini ada Bapak atau Ibu Marison. Apakah ada Bapak atau Ibu? Oke. Di sini Bapak atau Ibu Mary itu bagaimana kiat kita menurunkan similarity saat pengecekan Turnitin walaupun sudah di parafrase ya, eh, similarity-nya masih cukup tinggi. Nah, Bapak, kita memang harus lebih ke mengutamakan parafrase. Parafrasenya dengan cara Bapak atau Ibu bisa menuliskan atau mengganti kalimat yang kita kutip dengan bahasa kita sendiri, lebih sederhanakan lagi, namun intinya tidak lepas dari kalimat yang kita kutip begitu. Jadi mungkin kalau cukup tinggi itu biasanya hanya membolak-balikan kata, misalkan mengembangkan atau meningkatkan, jadinya menguatkan dan sebagainya. Nah, kalau misalkan masih tinggi, kita cukup bisa menyederhanakan kalimat tersebut, sederhanakan, tapi isi kontennya itu tetap sama, begitu. Lalu untuk selanjutnya, ini ada Bapak Tejo. Di sini mohon disampaikan syarat minimal isi publikasi artikel review ke dalam jurnal terindeks Scopus. Apakah yang dimaksud Pak Tejo ini maksudnya adalah
artikel-artikel yang nantinya kita citasi dalam jurnal-jurnal yang kita citasi dalam artikel kita atau bagaimana Bapak? Iya, selamat siang. Iya, Mungkin selamat siang Bapak. yang kami maksud adalah kita hendak mempublikasikan suatu review baik narasi maupun apa suatu literatur review gitu, ke dalam Scopus Sterindex Q1 gitu. Syarat minimalnya apa gitu ya? Atau kualitas yang harus ada di dalam artikel itu apa gitu kira-kira. Ya, terima kasih. Iya, sama Bapak. Jadi untuk tadi pertanyaan sudah kami terima. Jadi berapa syarat minimal gitu ya? Minimal adalah 20 artikel Bapak. Untuk artikel review itu biasanya minimal 20 artikel. Jadi lebih dari itu lebih baik. Ya, terima kasih. Baik Bapak. Untuk selanjutnya mungkin apakah Mas Yudan ingin memberikan tanggapan atau bagaimana? Baik, Mbak Biwi. Nah, ini saya sedikit menambahkan mungkin di bagian dari pertanyaan Pak Tejo tadi. Syarat minimal isi publikasi artikel review ke dalam jurnal Trindex Focus 1 atau 2 itu nanti biasanya kita akan maksimalkan pada bibliometriknya Pak kalau di artikel review. Nah, itu nanti akan ada syarat tertentu di jurnal. Misal ada kapasitas minimal berapa artikel yang harus direview, yang masuk dalam bibliometrik itu harus disesuaikan dengan jurnal, ketentuan jurnal yang ada, seperti itu. Nah, nanti bisa didiskusikan kembali Bapak Ibu kalau mau ingin tentang bagaimana penulisan SLR itu kan itu nantinya akan masuk pada artikel systematic literature review. Nah, Ya, Bapak Ibu bisa kita diskusikan di sini bagaimana nanti penulisannya seperti itu. ya. Oke, terima kasih Mas Wildan. Ya. Sama-sama Pak. Terima kasih Mas Yudan. Naik ke atas dulu. Ini ya. Untuk selanjutnya, apakah dalam kolom materi dan metode perlu dicantumkan waktu pelaksanaan penelitian, begitu ya? Memang di dalam metode penelitian yang di artikel kita, mungkin lebih baiknya memang mencantumkan waktu, namun bisa juga kita menuliskan secara gambaran umum, jadi tidak perlu dituliskan secara detail kapan waktu yang kita lakukan, tapi kita hanya menerangkan bahwa di bulan ini atau di bulan Agustus itu sudah melakukan penelitian. Tapi tidak menjadi masalah, begitu Bapak. Begitu Mas Yudan, apakah mau memberikan tambahan mungkin? Sedikit, Pak. Kalau misalnya Ya, baik penelitiannya, Bapak. Mohon ada kami persilakan untuk turun Pak itu di bagian depan di sebelah kiri Anda. Terima kasih Bapak datang di Denpasar, Bali. Dan sebagai Syubarido di sebelah kiri forward doa yang lebih saya welcome to Denpasar, Bali. Mungkin bisa di off-kan terlebih Di dahulu. mute dulu. Ada yang bocor itu, Mbak. Iya. Iya. mohon maaf, Pak. Kalau misalnya penelitian yang sudah dilaksanakan sejak 10 tahun lalu, tetapi belum pernah dipublikasikan, bisakah dicantumkan di materialnya, waktunya? Baik Bapak, saya izin menjawab ya. Ya. Untuk penelitian yang sudah lampau mungkin sudah terpaut waktu sampai di atas 5 tahun, Ya. itu memang ada ketentuan khusus nantinya Pak. Ya. Misal Bapak masih menganggap relevan tidak dibahas untuk saat ini. Nah, Ya, masih jadi, relevan. Nah, kalau masih relevan itu kita bisa pergunakan juga, dan itu tidak ada patokan waktu tertentu, memang batasannya.
Ya. Jadi artikel itu nanti tetap mengacu pada waktu, tapi tidak selalu terpatok oleh waktu itu. Tapi nanti dengan pembahasan yang masih relevan dalam kurun waktu sekarang, itu bisa kita terbitkan. Terima kasih, Pak. Pak Wildan, saya mau tanya, Baik, Ibu. itu yang apa namanya acara apa namanya apa namanya yang di Tangerang itu camp offline yang Tangerang itu lokasinya di mana? Baik. Untuk lokasi nanti kita masih menyesuaikan Ibu dengan mohon maaf ini jadi mute. Oke, baik. Untuk lokasi pelaksanaan camp Tangerang itu nanti masih menyesuaikan kuota kapasitasnya Bapak Ibu. Jadi kalau misal pesertanya lebih dari 10, nanti kita cari tempat yang lebih luas gitu. Jadi nanti tempatnya masih menyesuaikan. Menginap ya, Mas? Tidak, kalau di Oh Tangerang enggak. menginap. Oke. Mbok diundur, Mas. Saya kok besok nggak bisa ikut, pengen ikut tapi mepet, saya baru baca pengumumannya tadi. Baik, nanti mungkin bisa didiskusikan dengan Mas Hendian tentang terkait dengan jadwal pelaksanaan camp. Makasih. Sama-sama Bu. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Jenny Imbang. Apa saja yang wajib tercantum dalam introduction? Introduction ini adalah sebuah latar belakang ya Bapak Ibu. Jadi kita akan masukkan poin-poinnya yaitu what is known, pernyataan yang disepakati oleh banyak orang. Jadi itu menjadi latar belakangnya, latar belakang dari penelitian Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah permasalahan, gap-nya. Jadi kita tampilkan di awal, itu dalam introduction ada permasalahan atau gap-nya. Problem yang ingin Bapak Ibu selesaikan dalam artikel tersebut. Kemudian kita sampaikan juga how and why, kenapa dan mengapa Bapak Ibu menulis artikel tersebut. Bisa ditambahkan juga novelty untuk lebih memberikan daya tarik dalam artikel tersebut. Nah, dalam introduction tersebut nanti kita akan ramu dengan referensi dari Q1 atau Q2 di Scopus. Jadi itu nanti akan menambah kapasitas atau kualitas dari introduction Bapak Ibu. Itu. Nah, pada saat ada kalanya Bapak Ibu juga memisahkan dengan literatur review juga, menambahkan itu sebuah bagian dari introduction juga nantinya. Itu nanti kita tambahkan bagian literatur review. Tapi kalau tidak diharuskan mencantumkan literatur review, Bapak Ibu bisa meleburkan referensinya dalam introduction. Seperti itu. Bagaimana Bu Jini? Apakah sudah terjawab? Oke, nah nanti seperti itu ya Bapak Ibu untuk introduction. Karena introduction itu menjadi salah satu komponen yang penting, itu menjadi bagian pertama yang dibaca. Dan nanti kita bisa sampaikan tentang poin-poin yang bisa membawa pembaca itu tertarik untuk melihat atau membaca lebih dalam terhadap artikel kita. Gitu. Oke, mohon maaf Bapak Zoom Premium. Oke, Bapak yang menggunakan Zoom Premium ini, mohon share screen-nya di stop dulu Bapak.
terima kasih Bapak. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Catur Wulandari, admin Fokus saya sudah terundang apakah bisa akses menu online course di website Fokus karena saya akses tertulis engkau, kemudian ketika saya akan download artikel di website scopus.com error extension. Oke. Nah, untuk permasalahan camp online nanti bisa didiskusikan ya Bu. Saya akan menjawab tentang extension yang ada di scopus.com. Untuk extension ini baru ditarik oleh Scopus di Google, jadi tidak bisa diakses. Nah, nantinya caranya Bapak Ibu mencari di Google Search itu cari extension Google Chrome yang bisa untuk digunakan untuk download Scopus. Namanya extension download manager Scopus. Kebalik, maaf. Scopus download manager. Nah, filenya itu Bapak Ibu bisa searching dulu. Itu nanti masih ada beberapa website yang punya masternya atau alat yang bisa diinstal extension. Nah, itu searching di Google masih ada. Nanti kalau tidak, Bapak Ibu bisa kami kirimkan extensionnya. Kami juga masih ada untuk masternya. Nanti bisa kita pergunakan untuk download di Scopus. Jadi ini memang problem, ini mulai dari bulan Juni kemarin, Mei ini, extension tersebut sudah tidak terdaftar di Google Chrome. Jadi kayaknya ditarik sama Scopus, seperti itu. Oke, ini dari Ibu Mururul. Ini mungkin akan bisa dijawab oleh Mbak Biwi. Enggak, pertanyaan dari Ibu Mururul. Silakan Mbak Biwi. Baik, Mas Wildan. Mungkin tadi ada pertanyaan yang terlewat sepertinya. Jadi ada pertanyaan dari Bapak Mas Bagio berkaitan dengan untuk SLR itu maksimal berapa tahun dan berapa jumlahnya. Nah, mungkin saya izin menjawab itu terlebih dahulu ya. Jadi kalau SLR atau Systematic Literature Review memang rentan waktunya itu biasanya 5-10 tahun. Jadi itu juga tergantung pada disiplin ilmu Bapak Ibu. Topiknya sesuaikan dengan topik Bapak Ibu, tapi waktunya itu kalau bisa 5-10 tahun, cukup sampai situ. Kemudian untuk jumlah referensinya, itu memang tidak ada aturan baku. Tapi secara umum ya, secara umum, artikel-artikel yang berkaitan atau penelitian yang terkait dengan SLR, biasanya mereka menggunakan 20-100 referensi. Jadi kita bisa berikan batasan bahwa minimal 20 artikel itu kita bisa gunakan dalam membuat systematic literature review begitu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana Pak Bagio? Apakah jawaban saya mungkin bisa diterima atau ada tambahan yang ingin didiskusikan? Ya, Mbak, saya mau nanya, Ya. apakah dari 20 atau sampai 100 referensi itu harus disitasi semua atau tidak? Atau gimana sebaiknya? Jadi SLR ini kan biasanya kayak metode khusus ya Bapak. Jadi tidak semuanya harus disitasi, tapi memang harus difilter saja gitu. Difilter. Jadi tergantung kategori, sesuaikan dengan kategori artikel yang ingin Bapak buat atau judul yang ingin Bapak buat. Jadi
dari banyak artikel itu pasti ada namanya filter. Jadi tidak perlu semua artikel 20 itu, misalnya 20 itu hanya 10 kategori yang masuk dalam kategori tersebut, berarti yang disertasi hanya 10, begitu Bapak. Siap, siap. Makasih, Mbak. Ya, sama-sama Bapak. Terus, kemudian perbedaan tadi dari pertanyaan Ibu Nurul Aisyah, begitu. Mohon dijelaskan perbedaan Mendeley Site dengan Mendeley Referensi Manager. Mana yang lebih baik? Seandainya kita tidak bisa menggunakan Mendeley Desktop. Sebenarnya semuanya bisa digunakan, Bapak Ibu. Mendeley Desktop maupun Mendeley Reference Manager. Jadi kalau Mendeley Mendeley Site maupun Mendeley Reference Manager itu bisa digunakan. Karena sifatnya Reference Manager itu sifatnya bisa diakses secara online, begitu. Beda dengan desktop ya. Kalau desktop itu memang artikel-artikel yang itu harus kita download dan harus tersimpan dalam komputer. Jadi kalau misalkan laptop kita itu tidak mumpuni secara RAM dan sebagainya, itu biasanya akan loadingnya lama dan tidak bisa dipakai. Nah, berbeda dengan Mendeley Site. Mendeley Site itu adalah sebuah add-on atau plugin begitu ya, yang kemudian diintegrasikan bisa menggunakan Microsoft Word maupun Google Docs gitu ya. Google Docs ketika Bapak Ibu biasa menggunakan Google Docs dalam artikel, itu bisa juga tambahkan add-in Mendeley Site. Nah, di situ memang dimudahkan dengan menyisipkan citasi. Jadi sama-sama enaknya, tergantung bagaimana Bapak Ibu nyamannya di mana untuk mensitasi tersebut. Nah, kalau Mendeley Site memang secara otomatis dia sudah dia menggunakan format referensi bibliografi yang biasanya sering dipakai. Salah satunya seperti apa, MNA, Harvard dan sebagainya begitu. Nah, kalau Mendeley Reference Manager itu memang kita perlu mengimport data dulu yang secara online gitu ya. Biasanya kita perlu mengimport data doi-nya atau apanya. Tapi kita tidak perlu menyimpan filenya. File itu bisa bisa kita simpan filenya, bisa juga tidak karena dia masuknya di cloud. Jadi kita juga bisa mencari file-file yang Bapak Ibu masukkan dalam daftar di Mendeley Reference Manager, itu tinggal klik aja biasanya di bagian pojok kanan. Coba saya bantu share ya, Bapak Ibu. Saya buka terlebih dahulu untuk Mendeley Reference Manager. Bentar ya, Bapak Ibu. Nah, ini tampilan Mendeley Reference Manager. Mendeley Reference Manager ini memang perlu kita download seperti halnya dengan desktop. Tapi file artikel memang tidak perlu harus kita masukkan di dalam komputer kita. Cukup nanti kita klik saja. Misalnya kita sudah punya data begitu ya Bapak Ibu. Sudah masukkan data artikel yang kita mau tambahkan di Mendeley. Nanti kita klik saja di bagian sini. Nah, di sebelah pop-up sebelah kanan itu biasanya jika artikel atau artikel jurnal itu sudah masuk dalam Cloud Reference Manager, biasanya di sini ada tampilan Get PDF atau Read PDF. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik aja Get PDF gitu. Jadi tanpa harus mengunduh begitu. Kalau Mendeley Site tadi memang lebih mudah secara online, jadi citasi di mana saja. Kemudian itu adalah plugin-nya, gitu, add-on-nya di situ.
Bapak Ibu tinggal mensitasi melalui Mendeley Set. Jadi kembali lagi senyamannya Bapak Ibu bisa menggunakan Mendeley apa. Tapi kalau sudah menggunakan salah satu, misalkan Ibu sudah menggunakan Mendeley Reference Manager, maka Ibu harus selesaikan dari awal sampai akhir itu menggunakan Mendeley Reference Manager. Begitupun juga sebaliknya. Jadi kalau misalnya Ibu menggunakan Mendeley Set, ya dari awal sampai akhir oleh Mendeley Set. Maupun Mendeley Desktop, karena tampilan Mendeley Desktop, citasi Mendeley Desktop dan Reference Manager itu berbeda. Jadi kalau Ibu sudah mensitasi menggunakan Mendeley Desktop, maka sampai akhir juga harus mensitasi menggunakan Mendeley Desktop. Begitu. Nah, mungkin bisa sama-sama Ibu untuk selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada Bapak Amri. Saya masih mahasiswa S2. Saat ini masih menulis jurnal ke jurnal nasional. Bolehkah saya menanyakan terkait publikasi jurnal lokal? Boleh sekali Bapak, namun kita lebih menyarankan, Bapak bisa mengupload artikel yang Bapak tulis itu ke Scopus, jadi langsung terindeks Scopus. Jadi tingkatannya lebih tinggi daripada hanya sekedar Sinta, begitu nih. Tapi kalau Bapak ingin menanyakan tentang jurnal Sinta, monggo mungkin ada yang ingin ditanyakan atas Bapak. Terima kasih Mbak Bibi. Ya, saya tadi yang menulis pertanyaan. Jadi saya masih mahasiswa semester 2. Jadi karena mungkin karena mahasiswa S2 itu nggak wajib masuk ke Scopus gitu Mbak ya. Jadi selama 2 semester ini memang saya sudah menulis 3 jurnal. Karena mungkin kami itu satu mata kuliah dosennya selalu minta dibikinin jurnal gitu ya. Karena nama dosennya masuk di situ gitu. Nah, jadi selama ini saya masukkan jurnal ke Sinta 5 karena mungkin ini kan terkait dengan anggaran juga yang mungkin yang agak lebih murahan, kita memang berbayar semua kan. Nah, jadi saya masuk ke Sinta 5 dengan ya mungkin seperti yang saya selama ini ngikutin di Scopus itu tadi ada introduction, metodologi. Karena saya ini ekonomi pembangunan, jadi kayak kami itu pakai variabel-variabel, mungkin variabel sampai 5 tentang apakah tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, ataupun tentang bank. Jadi kita juga saya pakai Mendeley Reference Manager, mengikuti template dari publisher, termasuk itu mereka tetapkan plagiarism maksimal 30%. Mungkin yang ingin saya tanyakan Mbak, itu kalau jurnal tempat saya publish itu mereka mewajibkan harus bahasa Inggris, walaupun Sinta 5 gitu. Jadi mungkin yang ingin saya tanyakan, mengapa ya harus bahasa Inggris? Padahal dalam bahasa Indonesia itu saya sudah lakukan parafrase gitu kan. Jadi saya ambil citasi ataupun kutipan, saya parafrase dulu nih untuk mengurangi plagiarism, tapi memang kewajibannya adalah harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Mungkin kalau misalnya tadi Mbak Bibi bilang, saya sangat pingin tuh, mungkin kalau misalnya saya bisa tembus Scopus, mungkin dosen saya mungkin ngelihat saya, wah ini kok ini anak baru semester 2 kok bisa masuk Scopus, mungkin biayanya juga cukup besar kali kalau masuk ke Scopus gitu Mbak. Mungkin entahlah nanti kalau mungkin saya lanjut lagi kalau kuliah S3 mungkin itu udah harus saya perhitungkan. Jadi tadi intinya saya tanya kalau di jurnal lokal walaupun dia Sinta 5 itu mengapa ya harus ada satu publisher harus menggunakan bahasa Inggris? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan Mbak Biwi dan Pak Wida. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin saya sedikit menjawab begitu ya. Kenapa harus Sinta 5? Karena memang publikasi tersebut itu ingin artikel-artikel yang terbit di sana itu dapat dibaca secara global. Jadi tidak hanya dalam lingkup nasional saja, tapi orang mungkin ingin mencari data berkaitan dengan apa yang Bapak tulis begitu ya. Itu memudahkan pembaca dari skop internasional itu bisa mengambil data lebih mudah begitu kalau dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, kemudian memang jurnal Sinta ini kan termasuknya terindeks begitu ya. Jadi publisher itu ingin meningkatkan mutu kualitas jurnalnya
itu dengan cara ya ini menggunakan bahasa Inggris artikelnya. Jadi menjadi karena apa? Karena untuk meningkatkan mutu kualitas publisher biar dia naik ke Sinta 4, 3, 2, 1 bahkan nanti ke Scopus itu memang syaratnya adalah dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi ketika dia publisher tersebut ingin membranding publishernya ya, jadi lebih kuat gitu mengangkat meningkatkan kualitas mutu publishernya, mereka mengutamakan penulisannya dalam bentuk bahasa Inggris. Tapi memang tidak semuanya, tidak semua artikel jurnal-jurnal atau publisher yang di Sinta 5 itu menggunakan bahasa Inggris. Yang berbahasa Inggris memang dia berarti lebih mengutamakan pada mutu kualitas standar penulisan. Jadi agar nanti biar publisher ini naik ke Sinta Sinta yang paling atas, Sinta 1, kemudian bisa ke Scopus. Nah, Bapak, kalau kami sarankan memang alangkah baiknya nih, Bapak, kita punya trik bagaimana kita bisa tembus Scopus begitu ya, tembus Scopus dan mungkin bisa meminimalisir budget. Jadi kalau Bapak mungkin tadi menyampaikan bahwa budget di Scopus itu terlalu besar dan sebagainya. Nah, kami punya cara. Nah, dari cara ini, dari sini kami menganjurkan Bapak untuk bisa ikut pelatihan kami agar bisa lebih detail bagaimana kita bisa tembus Scopus gitu. Kalau tidak salah juga di persyaratan S2 ini, kalau Bapak bisa tembus Scopus di Scopus misalnya Q1 gitu, Bapak tidak perlu harus ujian akhir. Ada memang di salah satu perguruan tinggi atau beberapa perguruan tinggi yang memberikan persyaratan seperti itu. Jadi jika tidak ingin mengikuti tugas akhir, mahasiswa S2 atau pasca sarjana bisa mensubmit atau publikasi di Q1 begitu. Nah, ada trik khusus, cara khusus yang Bapak bisa terima melalui pelatihan kami gitu. Kami sarankan begitu Bapak. Jadi kalau dari di Sinta 5 misalnya tulisan Bapak ini sudah bagus begitu, amat sayangkan kalau masuknya dari Sinta 5. Bisa dicoba ke Sinta 1, Sinta 2 begitu, ataupun langsung ke Scopus begitu. Begitu ya Bapak. Baik, terima kasih Mbak Wiwi atas pencerahannya. Mungkin kalau pertimbangan saya itu karena apa? Mungkin kami dikasih tugas buat jurnal, tapi dosen kan ngejar nih, mana progres, mana progres. Jadi kami suruh cepat-cepat bagaimana caranya supaya low-nya dapat, atau udah langsung publish. Jadi hari ini submit, kalau bisa minggu depan udah publish, ya nggak bisa lah gitu kan. Namanya publish kadang Juni, Desember gitu. Nah, jadi makanya apalagi kalau persyaratan kalau di kampus saya itu, mungkin kalau tesis kami itu hanya mempersyaratkan kalau untuk tesis dipublish ke jurnal itu di Sinta 4 gitu. Seperti itu Mbak Wiwi. Jadi mungkin akan ya pertimbangan juga nantinya. Terima kasih penjelasannya pada Mbak Wiwi. Ya, siap Bapak, terima kasih. Semoga dimudahkan ya Bapak. Ya, Pak Wildan, Ibu Faisah. Ini ada mungkin pertanyaan. Sebelumnya perkenalkan saya Sahmad, Bu. Ya, mungkin ada pertanyaan yang terlewat tadi dari Ibu Jenny. Isi dari introduction, bahkan juga pernah saya melihat ada jurnal yang mencantumkan background, latar belakang. Apa yang membedakan isi di introduction, di latar belakang, dan mungkin juga mohon penjelasan tentang apa yang harus diisi pada bagian discussion. Baik, mungkin Mas Wildan bisa memberikan tambahan terkait itu. Baik, Bapak, yang dimaksudkan tadi pertanyaannya tentang apa perbedaannya review di bagian introduction dengan discussion gitu. Ya, di latar belakang juga ada pernah saya melihat jurnal dia membedakan antara introduction dengan latar belakang. Mohon petunjuk apa yang membedakan isinya. Untuk latar belakang yang ada di introduction nanti yang kita bahas itu berkaitan dengan what is known ataupun pernyataan umum, hal-hal umum yang disepakati oleh banyak orang. Misal tentang pendidikan menjadi sebuah tolak ukur kemajuan sebuah bangsa. Itu kan menjadi salah satu hal umum. Nah, itu kita mulai dari hal-hal yang umum dulu dan disepakati oleh banyak orang itu untuk di introduction bagian latar belakang. Kemudian nantinya discussion
discussion nanti kita akan membahas, mendiskusikan solusi dari permasalahan yang ada. Jadi di discussion kita mendiskusikan tentang gap permasalahan yang ada dalam artikel Bapak yang disampaikan di introduction tadi. Karena kan di introduction kita akan menyampaikan what is known, terus gap, kemudian ada how and why-nya. Nah, selanjutnya di discussion itu nanti kita akan diskusikan bagian permasalahan dari penelitian Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, Sudah cukup jelas, Bapak? ya, terima kasih Pak Wildan. Kalau yang latar belakang tadi Pak, apakah hal-hal yang dibicarakan di latar belakang itu sama dengan di introduction atau sama introduction dan latar belakang Pak? Nah, itu satu hal yang sama karena introduction itu sebenarnya kan latar belakang, dan dalam introduction itu punya bagian latar belakang. Jadi latar belakang itu terkandung pada introduction di dalamnya, Pak. Ya, makasih Pak Wildan. Ya, sama-sama, Pak. Baik. Itu untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Agung Yono berkaitan dengan AI detektor. Nah, ini cukup sering kita dengar begitu ya sekarang, apalagi Turnitin sudah punya AI detektor. Nah, AI detektor itu adalah memang yang mendeteksi plagiarisme AI. Jadi penulisan Bapak Ibu yang biasanya menggunakan parafrase secara online, yang menggunakan misalnya Billboard atau yang lain begitu, itu bisa terdeteksi melalui Turnitin begitu. Jadi Bapak Ibu kalau semisal memang menggunakan Quillbot, ChatGPT dan sebagainya, perlu diparafrase ulang agar pada saat pengecekan Turnitin tingkat AI-nya itu rendah, bisa di bawah 10% begitu. Karena memang ada banyak jurnal, ya. Diparafrase secara manual maksudnya tadi itu. Iya, betul, diparafrase ulang. Jadi secara manual. Memang kita menyarankan parafrasenya tidak menggunakan alat seperti Quillbot dan sebagainya karena takutnya kedeteksi pada AI detektor pada saat Bapak ingin menturnitinkan artikel Bapak gitu. Dan kemudian jurnal-jurnal tujuan biasanya memang memberikan penekanan atau syarat khusus gitu ya, bahwasanya jangan sampai artikelnya itu terdeteksi AI gitu. Jadi harus pure murni dari tulisan kita begitu. Jadi AI ini memang membantu Bapak Ibu dalam penulisan, tapi jangan digunakan jangan menjadikan itu sebagai patokan utama dalam penulisan Bapak. Tidak bisa ya? Iya, betul. Tidak bisa menjadikan patokan utama. Saya udah diajar orang 2 hari yang lalu kan menggunakan itu aja enak katanya kan. Oh, tapi ternyata nggak bisa. Iya, Bapak. Karena memang kita mudah ya, Bapak, menggunakan AI. Jadi pertanyaannya dijawab dengan mudah begitu melalui AI. Tapi kembali lagi, kalau misalnya kita ingin menuliskan artikel, lebih ditekankan pada tulisan kita sendiri. Jadi ketika Bapak tadi menggunakan ChatGPT atau Quillbot dan sebagainya begitu ya, itu Bapak bisa parafrase manual, parafrase ulang begitu. Karena banyak jurnal-jurnal yang mensyaratkan tulisan kita harus bersih dari AI begitu ya, harus murni dari tulisan kita sendiri begitu. Dan juga bahasa tulisan dengan bahasa robot itu memang bahasa tulisan kita dengan bahasa robot itu berbeda. Jadi ketika Bapak menuliskan artikel dengan tulisan kita sendiri begitu, itu ada rasa khusus gitu yang dinikmati oleh pembaca lainnya begitu, berbeda dengan jika itu murni dari robot dan sebagainya begitu Bapak. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Untuk selanjutnya Ibu Namira menuju Scopus, WOS dan Copernicus Index. Semangat Ibu.
Semoga artikel Bapak Ibu bisa tembus ke Scopus begitu. Kemudian apakah ada apakah tools AI seperti Tipset, Billboard, LSET dapat dalam memberikan artikel yang terindeks Q1, maka artikel tersebut sudah dijamin valid. Nah, misalkan Bapak Ibu kalau misalnya kita buatkan artikel gitu ya melalui Billboard gitu dengan referensi artikel-artikel Q1 begitu ya Bapak Ibu. Nah, itu biasanya dia AI ini bukan hanya mendeteksi jurnal-jurnal yang ada di artikel Scopus, bisa aja artikel-artikel yang jurnal-jurnal internasional lainnya yang tidak terindeks Scopus. Jadi kalau untuk mengeceknya adalah Bapak Ibu harus mengunjungi ke laman Scopus, kemudian harus mengecek apakah di sana artikel atau judul atau doi-nya itu terindeks di Scopus atau tidak gitu. Jadi harus dicek ulang. Kalau Bapak Ibu menggunakan AI gitu kan meminta saran dari citasi daftar pustakanya gitu ya, mengambil dari P1 begitu dituliskan di billboardnya, tapi jangan langsung di-copy secara langsung begitu ya. Kita perlu mengecek satu persatu apakah artikel itu benar-benar ada di Scopus atau tidak dengan cara ya mengunjungi laman Scopus untuk menuliskan doi-nya kemudian atau menuliskan judulnya gitu. Untuk selanjutnya ada Bapak Khalid, gitu. Saya ingin bertanya, berapa biaya untuk jurnal Q1 atau Q2 sampai submit? Kalau sepengetahuan saya, Bapak, setiap jurnal itu memberikan patokan harga tersendiri, begitu. Jadi, Bapak harus mengecek jurnal tujuan Bapak itu apakah APC-nya itu berapa APC yang ditawarkan oleh mereka gitu. Kalau misalkan artikel Bapak itu ingin dipublish secara terbuka itu berapa. Nah, biasanya mereka mengikuti kurs dolar. Makanya ada kalau Bapak ingin mencari jurnal tujuan, Bapak bisa mengecek melalui Simago, kemudian batasi di countries-nya. Biasanya jurnal-jurnal yang lebih murah itu ada di negara seperti negara Afrika maupun Asia dan sebagainya. Bapak bisa cek tersebut. Begitu ya Mas Wildan. Apa mungkin ada tambahan dari Mas Wildan? Baik, betul itu sudah jadi setiap jurnal banyak mereka menentukan tarif biaya yang diperlukan untuk publikasinya. Jadi memang untuk submit kebanyakan itu gratis Bapak Ibu. Jadi biaya submit itu gratis. Yang ada biayanya adalah biaya publishing-nya. Jadi APC itu nanti biasanya akan ditagihkan pada saat setelah accepted. Nah, di jurnal juga banyak yang sudah menerapkan sistem hybrid. Jadi Bapak Ibu bebas menentukan mau membayar atau gratis. Jadi untuk biaya ini tidak jadi masalah. Selagi Bapak Ibu mau menulis, itu nanti kita bisa selesaikan solusi untuk pembayarannya. Itu. Terus kemudian biaya yang tertera itu range-nya memang kalau rata-rata Q1 itu akan lebih tinggi dari Q2. Nah, jadi Bapak Ibu biasanya jurnal juga melihat dari kualitasnya, dari kuartilnya itu disesuaikan dengan biaya yang dibebankan pada penulis. Gitu. Terus untuk negara, ya disampaikan Mbak Bibi tadi, memang negara-negara Eropa yang ada di Amerika itu juga kebanyakan mereka memberikan APC itu ini harganya tinggi. Nah, negara-negara lain seperti di benua Eropa atau Afrika, maaf, di negara Afrika dan Eropa Timur biasanya relevan lebih murah karena biaya di sana kursnya juga mengikuti dari kita. Jadi kita bisa menentukan itu dengan membandingkan kurs mata uang dengan rupiah yang sekarang nilainya berapa gitu. Itu juga salah satu opsi untuk Bapak Ibu bisa menentukan
biaya dalam pemilihan jurnal seperti itu. Begitu Mbak Biwi yang saya tambahkan. Terima kasih Mas Wildan. Sama-sama. Untuk Bisa selanjutnya, bertanya nggak ya? iya boleh Baik. Bapak. Saya dengan Pak Khalid dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Bisa dengar ya? Saya mau bertanya, kemarin saya punya rencana untuk eh, meminta untuk tim Rumah Scopus untuk bisa membuat camp di Kalimantan Tengah. Itu kira-kira minimalnya berapa dan berapa apa dananya berapa gitu biayanya? Ya. Ke Padang dulu, Pak. Saya udah tanya tuh. Baik Bapak, untuk biaya yang dibebankan nanti kita juga mengikuti kapasitas pesertanya biasanya. Jadi kan itu nanti berbanding dengan trainer yang kami kirimkan ke kota tersebut. Jadi agar kita lebih efektif, nanti kita tetapkan perbandingan antara trainer dengan peserta itu 3 atau sampai 4 banding 1 gitu. Jadi biar tertangani dengan efektif. Satu trainer 4 peserta. Ya, satu trainer nanti akan mendampingi 3 sampai 4 peserta. Gitu. Nanti untuk biayanya nanti akan mengikuti jumlah pesertanya itu Bapak Ibu. Bukan mengikuti kurs dolar ya? Kalau daftar gratis Pak. Tapi kalau mau main baru bayar gitu. Ya benar. Yang saya tahu kemarin itu minimal 10 orang gitu dan biayanya per jutaan gitu. Ya nanti untuk di luar kota minimal 10 orang. Jadi kita berangkatkan 3 trainer. Oh gitu ya. Oke. Saya nyambung kalau begitu. Nah, terus itu sampai submit kah untuk kita buat jurnalnya itu? Iya Pak. Jadi tidak hanya sampai submit, tapi nanti kita akan pacu Bapak Ibu untuk sampai publish dan terindeks di Scopus. Mantap. Oke. Selama kegiatan offline itu 3 hari, kita optimalkan waktu untuk submit. Nah, lebih dari waktu 3 hari tersebut, kita akan memberikan pendampingan selama 360 hari untuk Bapak Ibu bisa menyelesaikan waktu publish-nya. Karena tenggat waktu itu masih ada. Jadi setelah submit itu ada proses lagi yang Bapak Ibu mungkin menemukan permasalahan, nanti kami siap sedia untuk berada di samping Bapak Ibu. Gitu. Oke. Kalau begitu mohon dijadwalkan ke Kalimantan Tengah ya. Biar saya nanti tahu. Saya sudah mengumpulkan beberapa teman. Oke. Saya mau tanya kalau begitu. Kalau gitu caranya kemungkinan fix dulu peserta yang akan ikut camp ini kan, baru kita daftarkan ke Rumah Scopus. Bukankah ke Rumah Scopus? Bukankah begitu caranya? Langkah lebih bagusnya seperti itu Pak. Jadi kita fixkan jumlah Bapak fixkan yang mau ikut berapa. Oke. Kita koordinasi langsung dengan kami. Bapak Ibu tentukan tanggal, kita siap sedia datang ke sana. Atau mereka umpamanya saya yang koordinir. Mereka bayar, saya bayar. Nggak bisa juga ya? Biasanya langsung ke kita nanti Pak. Oke gitu. Biar lebih trusted. Ya biasanya begini. Mau ikut itu banyak, tapi sudah acara hilang satu-satu. Kan nggak enak yang seperti ini. Komitmennya kadang-kadang nggak pas juga. Iya, komitmen itu harus kita jaga kuat Pak. Tapi intinya saya sudah dapat toh. Oke. Saya sudah dapat. Jelaskan berapa jumlah orangnya dulu, kemudian akan dilakukan pendampingan selama 3 tahun, harganya tergantung jumlah. 3 hari. Tambah 3 hari. Kemudian tentang harga tergantung jumlah. Ini bukan jauh tergantung kilometer dari Rumah Scopus ya? Tidak Pak. Jadi mengikuti jumlah. Oke, tergantung jumlah pesertanya. Kemudian tempat
tempat dan waktunya ditentukan oleh Rumah Skopus barangkali? Iya, bisa. Nanti kita Oh, sampaikan tempatnya. Oke, umpamanya saya akan ini kita udah siap-siap ini di Padang umpamanya. Nanti di Padang ini kan Rumah Skopus yang akan menentukan lokasinya ya, di hotel atau di mana umpamanya kan, Oke, atau boleh. atau di rumah saya bisa juga umpamanya. Tapi rumahnya hotel ya, Pak? Ya bukan musola. Oh ya, musola ya. Baik, Pak. Boleh, Pak. Oke. Udah, nanti saya Tapi yang tidak, sampaikan. yang kelihatannya tidak boleh kurang dari 4 juta ongkosnya, Pak. Ya, Karena itu ongkos minimal di Jogja mungkin. Itu menurut pendapat saya. Ya, saya dengar juga begitu sekitar 4 jutaan. Ya, Kemarin oke. saya sempat, maaf, saya ganggu sebentar. Kemarin saya sempat ngomong-ngomong sama Pak Ju, ya kalau diadakan di luar yang pernah disebut itu, ya itu bisa dinego gitu loh Pak, bisa dinego, bisa diomongkan gitu loh Pak. Ya persyaratan mutlak kalau dengan admin mungkin seperti itu, tapi kalau dengan Pak Ju maaf mungkin bisa ya digoyang-goyang lah gitu sedikit-sedikit, atau mungkin apa yang diatur-atur gitu loh Pak. Ya, Oke. tapi bukan merendahkan hatinya admin, enggak. Ya boleh kan bisa goyang-goyang. Tapi mungkin baru bisa setelah Pak Ju pulang dari sananya itu loh Pak. Setelah nambah gelarnya gitu loh Pak. Oh, Pak Jo kemana ya? Kayak haji? Naik haji sekarang Pak Ju. Pak Ju naik haji kelihatannya. Oke. Mas Wildan, kalau begitu, udah ada enggak yang terprogram untuk camp 3 hari ini di luar kota? Sudah banyak tuh Pak. Terakhir sudah ada, Bapak. Oh, banyak ya? Banyak. Di grup, di website. Satunya Tangerang ya paling dekat. Tangerang juga ada tuh Bu. Oh gitu ya, bagai antrian Di juga. Bandung. Di Bandung juga ada, di Tangerang ada, Jogja ada. Ke Jogja aja Pak, supaya murah 4 juta. Mbak Bibi, ke sini, Pak. Mbak Biwi dijadwalkan ke Kalimantan ya. Iya. Ya Mas Wildan ya. Betul. Ya Pak. Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Diingat tuh. Udah siap menampung. Bapak udah daftar belum? Daftar dulu itu. Ini sudah secara tidak langsung mendaftar, Pak. Nah, ini sudah ya, oke. Ya. Nah, ini. Kalau Padang Pak siapa nih Pak? Saya Sarwan, Pak. Oh, Pak Sarwan. Dari UIN Imam Bonjol Padang. UIN Imam Bonjol ya. Iya. Saya dari Semarang, Pak. Iya. Oh, dari Semarang ya, Pak ya. Kita mungkin ketemu waktu Semarang, cuma nggak kenal aja. Betul, Pak. Bapak liwat sana, saya liwat sini gitu. Ketawa sama Mbak. Oke. Ya, lanjut Pak, lanjut ini ngobrol-ngobrol di warung kopi jadi. Lanjut Pak, lanjut. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Iya. Nanti bisa kita diskusikan kembali tentang pelaksanaan di luar kota. Nanti ada kontak yang bisa dihubungi Bapak. Kita agendakan keluar kota juga bisa seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Bapak Zoom Premium. Nah, Pak Jo, apakah kalau mensitasi dari buku harus dicantumkan halaman? Bagaimana ya artikel yang mendukung setiap pernyataan atau tulisan dalam paper kita secara tepat dan benar? Kemudian ada lagi bagaimana cara masuk atau login ke Mendeley di laptop? Tapi setelah keluar dari akun kita trouble tidak bisa masuk lagi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, Bapak. Untuk pencantuman halaman buku itu biasanya kita wajib menyantumkan karena dalam kutipan yang kita ambil itu tidak semua terkandung dalam buku. Biasanya ada part atau kalimat yang kita ambil, yang kita kutip untuk memperjelas reviewer melihat bagian mana yang kita kutip. Nanti kita harus memunculkan halaman pada bagian belakang citasi. Nanti seperti itu Bapak Ibu. Terus bagaimana cara kita mencari artikel mendukung setiap pernyataan atau tulisan dari paper?
referensi artikel yang relevan itu nanti melihat dari konteksnya yang ada dalam pembahasan Bapak Ibu. Jadi biasanya kita menerapkan sambung kalimat atau pembahasan yang ada dalam artikel itu terkandung di judul. Biasanya kita ambil keyword. Nah, keyword itu yang kita ambil, kita cari di Scopus dengan kata kunci tersebut, biasanya nanti akan mengarah pada konteksnya. Nah, untuk mengkerucutkan, kita perlu menambahkan konteks-konteks tambahan. Misal kita mencari tentang education, higher education, itu kan cukup luas. Terus kita tambahkan lagi, kita kerucutkan dalam pencarian itu, kita tambahkan kata tentang metode pembelajaran, learning method-nya. Nah, itu kita tambahkan di sana. Jadi untuk memberikan atau mengkerucutkan konteks dari kata kunci yang kita cari, seperti itu. Nah, seperti itu untuk kita melihat artikel yang bisa mendukung dalam penyusunan paper Bapak Ibu. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu tentang ini? Ada yang ditanyakan lagi? Kita diskusikan bersama. Apakah sudah jelas? Jelas. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencari dari berbagai macam platform, tapi kalau di Scopus itu kita fokuskan pada referensinya yang terdaftar atau terindeks di Scopus juga. Jadi Bapak Ibu, saya sedikit menunjukkan misal ini, salah satunya. Bentar, saya tunjukkan ini nanti. Oke, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Saya tunjukkan jurnal yang mereka bisa mendeteksi, melacak sumber dari referensi yang Bapak Ibu gunakan juga. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Belum muncul, Pak. Ini baru muncul. Udah baru muncul. Nah, ini dari jurnal yang publishernya itu web website publishernya Emerald. Nah, di sini Bapak Ibu. Mereka akan mengecek tentang validasi linknya Bapak Ibu. Nah, semua artikel itu referensi yang Bapak Ibu gunakan sebisa mungkin terdaftar secara online. Jadi nanti bisa di-tracking oleh jurnal. Nah, mengecek validitasnya, mereka cek semua satu persatu, ada alatnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu ambillah referensi yang terbaik, yang terdaftar di internet, sumbernya jelas, jadi nanti jurnal juga akan bisa lebih memprioritaskan artikel Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi sumber-sumber yang Bapak Ibu gunakan dalam referensi itu harus valid di sini. Kalau tidak valid nanti akan dipertanyakan oleh jurnal. Biasanya nanti akan minta diganti juga. Seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Tentang referensi ini cukup krusial, jadi Bapak Ibu harus berhati-hati. Banyak juga jurnal yang mensyaratkan 5 tahun terakhir sudah untuk referensi. Jadi kalau referensi yang lama-lama, kita harus cari yang terbaru. Kecuali artikel atau buku teori dari penelitian Bapak Ibu, yang babonnya itu bisa kita tambahkan. Begitu. Ada yang ditambahkan mungkin dari Mbak Biwi? Ya, sudah Mas. Mungkin kita bisa lanjut ke materi, ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada yang terlewat di dalam kolom chat, itu sebentar.
Nah, dari Bapak atau Ibu Evin gitu ya. Di sini izin bertanya, Pak, Bu, jika dalam judul penelitian terdapat 3 variabel, apakah bisa dibuat menjadi 3 paper dengan waktu dan lokasi penelitian yang sama? Begitu, terima kasih. Nah, sangat boleh Bapak Ibu. Jadi 3 variabel itu perlu dipecah. Misalnya paper pertama menganalisis tentang hubungan X1 dengan Y gitu. Kemudian paper kedua menganalisis hubungan atau pengaruh X2 dengan Y, kemudian yang ketiga adalah pengaruh X3 dengan Y gitu. Jadi kemudian nantinya setelah kemudian Bapak Ibu juga bisa menuliskan papernya kenapa harus lokasi yang Bapak jadikan tempat penelitian itu bahkan juga bisa dibuat artikel begitu. Nantinya kemudian artikel berikutnya bisa saling menghubungkan antara 3 variabel itu keterhubungannya seperti apa. Jadi nanti akan muncul artikel baru dan sebagainya. Jadi 3 variabel itu baik dan boleh untuk dijadikan 3 paper begitu. Perlu ditekankan kan mungkin lokasinya itu kenapa harus di sana? Itu apakah ada hal yang strategis? Kemudian misalkan kita meneliti daerah 3T begitu, kenapa harus sana di wilayah sana, misalnya yang ujung utara dan sebagainya. Itu bisa kita jadikan penelitian juga, penelitian baru, menekankan pada kondisi krusial yang ada di wilayah tersebut begitu. Dari sini mungkin Mas Wildan ingin memberikan tambahan berkaitan dengan 3 variabel tadi. Sudah cukup menurut saya, Mbak Bi. Mungkin dari bapak-bapak yang lain, bapak-ibu yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Baik. Mungkin sembari kita menunggu pertanyaan berikutnya, kita sambil membaca-baca lagi ya, Mas. Dan ini pada banyak sekali yang bertanya begitu di kolom chat. Tadi, oh ya, tadi untuk Pak Agung, itu berarti harus transit dalam bentuk bahasa Inggris secara manual begitu. Memang kita bisa menggunakan transit bahasa Inggris itu bisa menggunakan AI, salah satunya adalah Grammarly. Dan Grammarly ini AI yang masih dimaklumi oleh jurnal-jurnal internasional begitu, karena mereka ada yang jurnal tersebut kerjasama dengan Grammarly untuk penulisan atau tata bahasa pada artikel mereka begitu. Jadi penggunaan AI seperti Grammarly begitu, Grammarly atau translate yang lain itu bisa digunakan Bapak. Jadi tidak perlu harus yang manual begitu. Atau kalau jurnalnya, jika memang Bapak berkenan begitu ya, ada jurnal-jurnal yang memberikan penawaran untuk penutur asing dan sebagainya. Mungkin kalau Bapak berkenan bisa menggunakan hal tersebut, bisa menggunakan fasilitas tersebut begitu. Tapi kalau tidak, Bapak bisa menggunakan Grammarly gitu untuk membantu dalam kalau translate kita bisa menggunakan Microsoft, ada di Microsoft Word itu ada salah satu tools untuk translate dokumen maupun tulisan dalam bentuk bahasa Indonesia ke bahasa Inggris begitu. Kemudian disusun kembali, mesusun kalimatnya menggunakan Grammarly begitu. Begitu Bapak. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan tadi dari Bapak Sarwan gitu ya. Ini berkaitan dengan bagaimana cara memindahkan 56 artikel yang sudah terdownload di Scopus ke Mendeley begitu. Di sini mungkin Mas Mbak, saya perbaiki. Tadi saya tidak pandai sih. Ternyata saya pandai mendownload dari Scopus ini ke laptop. Kan kalau setelah di-download bagaimana memindahkannya ke Mendeley itu mudah. Yang saya tanya awalnya itu adalah dari Mendeley ini bisa enggak dipindahkan daftar-daftar artikel ini langsung ke Mendeley saya? Dari Scopus ini umpamanya. Ini kan ada daftar artikel di Scopus yang saya cari yang terkait dengan artikel yang ingin saya buat. Nah, ada tadi saya bilang 58, sekarang sudah saya saring menjadi 38 dokumen. Nah, saya ingin 38 dokumen ini langsung disimpan ke dalam Mendeley saya. Ada enggak caranya?
ke dalam daftar Mendeley? Ada nggak caranya? Belum, 38 itu sudah terdownload atau belum, Bapak? Belum. Saya anggap belum. Oh, belum. Jadi, Hmm. 38 ini mungkin tidak bisa di-download begitu ya? Ya, Jadi memang tidak ada tawaran PDF, bahkan lewat Skyhub pun juga tidak bisa begitu ya. Nah, oke. Bapak kalau memang ingin mensitasi 38 itu yang sekiranya memang cocok dengan tulisan Bapak, dilihat dari abstrak misalkan. Nah, itu Bapak bisa copy saja doinya, Oh kemudian gitu. masukkan ke Mendeley. Manual. Iya, manual Bapak. Oh, nggak ada cara. Saya dulu ingat ada cara yang dia langsung daftar yang saya buka ini dia bisa langsung masuk ke Mendeley ya. Itu saya tidak ingat lagi. Tapi mungkin kalau secara manual itu saya tahu. Oke. Yang paling murah itu ya copy DOI-nya atau saya buat satu folder itu bisa langsung masuk ke dalam Mendeley juga bisa kan. Oke, Pak, terima kasih. Ada bisa kok rombongan langsung. Gimana Ibu? Download save as RIS. Ya, kalau di-download, ya sebelum download maksud saya. Oh, Ya, itu kan save as RIS langsung masuk ke Mendeley, Pak. Yang mana Bu ya? Save Kris di mana ya letaknya? Nah, makanya di Scopusnya sebelah kan kiri. ada download, nanti banyak pilihan how to downloadnya. Save Shirt ini ya. Mungkin ini Bapak bisa klik bagian ekspor. Jadi di sebelah kiri download itu ada ekspor. Ada ekspor, Ya, kalau nggak betul. ekspor. Kemudian nanti Bapak tinggal pilih aja. Ekspor sebelah kiri ya? Iya, sebelahnya download Bapak. Sebelahnya download. Itu di situ ada ekspor, download, citation. Oh ya, oke. Nah, di situ Bapak tinggal Ini dia. Ya, Udah nampak. Ya, itu maksudnya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama Bapak. Ya. Terjawab nih. Kemudian untuk camp yang ada di Malang atau Surabaya, kemudian yang di Solo begitu ya, Bapak Ibu bisa akses di website kami di Rumah Scopus begitu untuk melihat jadwal apakah ada camp, untuk melihat secara berkala apakah ada camp di wilayah tersebut. Jika memang belum, nanti kita usahakan begitu sesuai dengan masukan dari Mas Zuldan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek berkala di website kami begitu. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ada yang ingin didiskusikan kembali? Pokoknya harus ke Jogja gitu. Tidak ada pilihan lain, harus ke Jogja, ke Turi gitu. Ya, supaya pinter gitu. Kami tunggu di Jogja, Bapak. Gitu. Harus Mas B itu, Mbak. Pasti ke sana, Mbak. Betul, Saya harus ke sana. Supaya pinter. Kalau gini ini nggak masih ngambang nih, Mbak. Masih angin ribut ini enggak ngerti-ngerti gitu. Iya, Bapak. Baik. Terus ada pertanyaan selanjutnya mungkin sebentar. Bagaimana dari Ibu Yeti ya? Bagaimana cara mudah untuk menulis artikel dalam bentuk review paper? Sebenarnya ini hampir sama dengan artikel-artikel seperti riset begitu ya, Bu. Nah, perlu kita, jadi dalam penulisan artikel kita perlu mencari topik yang relevan, topik yang menarik begitu untuk kita review. Kemudian dalam penelitian tersebut kita harus mencari bahasan atau penelitian lebih mendalam dengan cara meneliti literatur-literatur sesuai dengan topik yang Bapak Ibu inginkan begitu. Setelah itu Bapak atau Ibu, mohon maaf Ibu begitu, Ibu bisa membuat rangkuman setelah membaca literatur. Nah,
Bahwa Ibu bisa menggunakan bantuan AI begitu ya, untuk dalam meringkas artikel-artikel yang Bapak Ibu gunakan sesuai dengan topik Bapak Ibu. Jadi diringkas, kemudian buat rangkuman itu harus berisikan tentang ide-ide utama, begitu, temuan, kemudian pendekatan yang diambil oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, setelahnya baru kita membuat tentang kerangka artikel, begitu, atau anatomi papernya. Di dalam anatomi paper, Bapak bisa atau mohon maaf, Ibu, begitu, Ibu Yeti bisa menuliskan tentang pendahuluan yang lebih menarik perhatian pembaca, begitu, dengan gagasan-gagasan yang akan direview, topik-topik yang akan direview. Kemudian literaturnya itu perlu yang komprehensif, jadi perlu yang mendalam. Kemudian metode penelitiannya, karena kita ada literatur, kita menggunakan literatur review, maka gunakan metode-metode yang metode-metode yang biasa digunakan untuk artikel review tersebut, begitu. Sama halnya dengan penulisan artikel-artikel yang lain, begitu. Oh ya, untuk Bapak Wayan begitu. Baik, untuk maaf kalau boleh izin, penyebutan jurnal atau penjurnalan bisa dibedakan menjadi publisher biar bisa tidak bias atau overlapping pengetahuannya. Baik Bapak, gitu. Nanti untuk selanjutnya kita menyebutkan seperti itu. Apakah ada? Iya Bapak, sama-sama. Ada mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali? Izin bertanya, Ibu. Izin Bapak Ibu. Ya, saya kan kebetulan akan ikut pendampingan online. Nanti yang dimulai tanggal 10 ya, Mbak ya? Ya, untuk itu kebetulan saya juga harus submit tugas membuat artikel tuh di akhir bulan Juni. Jadi saya ngerasa udah pas banget ya ini gitu. Karena sebenarnya saya awam sekali dalam menulis dan sebelumnya belum pernah punya pengalaman untuk menulis seperti itu. Jadi sembari menunggu tanggal 10 kira-kira apa yang harus saya buat gitu ya untuk saya tuh udah ikut kemarin, saya jadi mencoba membuat anatomi papernya gitu. Tapi saya belum punya akses untuk ke Scopus atau ke pindahkan kemana itu Mbak, Mendeley ya? Iya, betul. Ya gitu loh, saya nggak ngerti caranya untuk bisa akses ke situ gitu, bisa dibantu nggak Mbak ya, supaya nanti pas saya udah mulai bisa buka-buka seperti itu loh. Oke, baik Ibu. Untuk pencarian artikel, jika memang belum bisa mengakses lewat Scopus, banyak cara-cara yang lain. Salah satunya melalui SendDirect, Bu. SendDirect itu juga terhubung dengan Scopus. Jadi Ibu mungkin bisa mencari artikel-artikel yang berkaitan dengan topik tulisan Ibu itu melalui SendDirect, begitu. Untuk linknya coba saya kirimkan lewat kolom chat ya, Bapak Ibu. Ya, boleh Mbak. Nah, di sana memang kalau Scopus kan memang harus menggunakan akun yang berlisensi ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan SendDirect itu bebas, kita terbuka. Jadi tidak ada batasan harus berlisensi atau tidak. Kemudian juga di Mendeley, Cloud Mendeley itu juga ada beberapa referensi yang sudah terhubung di Mendeley. Jadi Ibu juga bisa mencari di sana begitu. Ya boleh, jadi saya bisa mempersiapkan, mengumpulkan ya. Betul. Literatur apa saja yang bisa dipakai nanti untuk artikel yang udah mau saya buat gitu ya Mbak ya. Betul Ibu, jadi bisa gunakan melalui SendDirect, saya kirimkan lewat grup. Boleh. Ya. Sebentar. Karena memang SendDirect ini juga terhubung lewat Scopus begitu. Nah, kami tunggu juga di rumah Scopus gitu ya Bu, untuk sama-sama berdiskusi tentang artikel Ibu. Nah, nanti bisa ya Mbak, saya dibimbing ya Mbak.
Iya, kami akan selalu membimbing Ibu. Dan itu pasti selesai ya kalau kita ngikutin ininya ya. Kan setiap Senin, Rabu, Jumat gitu ya. Iya, Kan selesai ya, Mbak? nanti di pelatihan yang online ya Bu, kalau tidak salah. Online ya. Ya, saya ikut yang online, iya. Ya, yang online nanti ada trainer-trainer dan co-trainer yang membimbing Ibu gitu secara online, daring, dan memang Ibu bisa memaksimalkan di sana. Jadi sambil menunggu tadi betul Ibu juga mencari artikel-artikel terkait begitu gitu. Nanti ketika ada kesulitan, Ibu juga bisa tanyakan di trainer yang ada di di Zoom tersebut begitu. Ada pendampingan juga. Nanti Ibu bisa nanti kita akan dampingi juga gitu kalau di Baik, Mbak. nanti bisa pendampingannya melalui trainer dan co-trainer gitu yang terhubung gitu. Oke. Baik, Mbak, saya coba buka lewat itu nanti. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Untuk pembimbingan online, Bapak Ibu, nanti ada informasi lanjutan begitu ya, bagaimana aksesnya, kemudian apa saja materi yang harus dibaca dan sebagainya. Nanti ada informasi lanjutan begitu nggih. Gitu. Untuk selanjutnya artikel kaitannya dengan bahasa. Untuk Scopus bisa dibantu oleh Rumah Scopus. Mohon maaf Ibu, untuk pertanyaannya kira-kira maksudnya seperti apa nih Ibu Jenny? Ibu Jenny? Selamat sore, Bu. Selamat sore, Ibu. Ya, saya Herti, Bu. Ingin tanya-tanya itu tentang yang camp yang di Bandung itu kan ada di pertengahan Juni ya? Iya, Ibu. Yang saya lihat itu biasanya berapa hari ya kalau untuk camp ya? Camp itu biasanya dilaksanakan selama 3 hari, Bu. Itu sampai submit targetnya ya? Iya, targetnya memang sampai submit begitu. Ya, oke. Nanti kalau misalnya sampai submit, tindakan lanjutnya bagaimana ya, Bu? Maaf, ini saya baru gabung. Oke, untuk setelah Ibu selama 3 hari itu dan memang Ibu sudah bisa submit di hari terakhir, nanti setelahnya kami memang ada pembimbingan secara daring begitu Bu. Ada pendampingan selama 1 tahun dan nanti Ibu akan didampingi sampai artikel Ibu publish begitu. Jadi tidak hanya sebatas submit saja. Jadi nanti Ibu juga bisa menanyakan perihal bagaimana memperbaiki artikel Ibu. Jadi kalau ada komentar dari reviewer terkait artikel Ibu dan sebagainya, Ibu bisa berdiskusi kepada trainer kami melalui pembimbingan tersebut begitu. Itu secara daring ya, Bu ya? Iya, untuk pendampingan setelah submit itu biasanya secara daring Ibu. Oke, kalau seandainya misalnya nih ya Bu ya, di bulan berikutnya misalnya diadakan lagi di Kota Bandung gitu ya, terus saya pingin berdiskusi langsung secara offline bisa gitu? Bisa ikut lagi atau gimana? Apa bayar lagi atau gimana ya Bu? Oke, baik Ibu. Untuk diskusi langsung itu jika nanti bisa janjian dengan trainer atau co-trainer begitu ya yang Ibu ingin ajak diskusi begitu. Nah, kalau misalkan Ibu pengennya langsung mau ikut lagi gitu nih, camp lagi gitu di Bandung dan sebagainya, nanti bisa menghubungi atau bisa mendaftar ulang, tapi nanti biasanya ada potongan diskon bagi peserta yang sebelumnya sudah ikut dan ingin ikut lagi, karena memang beberapa peserta pengen ikut lagi karena pengen didampingi untuk submit kembali dan sebagainya, feel-nya lebih enak saat camp begitu, camp secara langsung begitu. Oh, berarti nanti untuk trainernya kita ada tukar nomor kontak atau gimana ya? Nanti kalau Ibu sudah ikut camp begitu, nanti ada co-trainer, ada selain trainer kan juga ada co-trainer. Jadi di sana memang Ibu bisa didampingi oleh co-trainer kita gitu. Ya kan satu trainer
satu trainer itu yang pegang kan empat empat. Nah itu berarti kan kita simpan ya nanti nomor trainernya gitu. Iya, betul Ibu. Nanti bisa diskusi secara online atau memang Ibu ingin ketemu datang kembali ke misalnya ke Jogja begitu, ingin ngobrol secara langsung begitu, mungkin bisa. Bisa ke janjian misalnya saya ketepatan lagi di Jogja, terus saya bisa janjian minta diajarin lagi gitu. Bisa datang ke rumah Scopus gitu untuk janjian Ibu. Tapi untuk lebih mudahnya nanti Ibu bisa ngobrol kembali melalui admin gitu. Nanti ada admin rumah Scopus juga. Jadi nanti ada hal-hal yang apa saja sih yang biasanya kalau misalnya kita gimana caranya datang ke datang ke rumah Scopus untuk kembali bimbingan dan sebagainya, itu nanti secara detail bisa ditanyakan melalui admin gitu Bu. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama Ibu. Kemudian untuk Ibu Jenny, bagaimana Ibu Jenny? Apakah pertanyaannya itu maksudnya seperti apa gitu? Kalau atau mungkin nih jadi artikel-artikel yang jika Ibu misalkan menuliskan artikel yang berkaitan dengan bahasa berkaitan dengan bahasa ada secara bahasa khusus begitu, biasanya bahasa Indonesia, bagaimana mencari tahu gitu unsur-unsur bahasa Indonesia, kemudian ingin diterbitkan di Scopus, bisa juga nanti kita dampingi begitu, Ibu juga bisa masuk ke pelatihan Scopus Camp maupun webinar gitu, untuk membuat membuat artikel yang berkaitan dengan bahasa tadi begitu. Jadi setiap artikel Bapak Ibu, apapun artikelnya, Bapak Ibu bisa diskusikan di rumah Scopus ini begitu. Kemudian untuk Ibu Yenti, untuk anatomi penulisannya mungkinkah berbeda dengan hasil riset dan sebagainya. Nah, untuk anatomi memang secara umum itu hampir sama Ibu. Jadi lebih ditekankan bahwa nanti di metode penelitiannya. Jadi metode penelitian untuk review paper itu masih berbeda. Nanti Ibu bisa sebutkan di sana gitu. Tapi secara umum anatominya itu sama begitu. Itu apakah Mbak, boleh tanya Mbak? Boleh Bapak. Mbak mau tanya, kalau kami dalam penulisan paper ini tim. Nah, satu orang katakanlah ada dua orang yang bikin, yang satu pakai Mendeley desktop, yang satu pakai Mendeley reference. Nah, pada waktu itu mau di compile, itu memungkinkan nggak, Mbak? Nah, untuk penulisan artikel, Bapak, lebih baiknya lebih baiknya jika memang sudah menggunakan Mendeley desktop, maka harus selesai dengan Mendeley desktopnya. Jadi kalau Bapak satu artikel ini citasinya menggunakan Mendeley desktop, maka sampai akhir juga harus menggunakan Mendeley desktop. Jadi tidak boleh menggunakan dua citasi, Mendeley desktop maupun Mendeley reference. Harus pilih salah satu, begitu Bapak. Oh, jadi kalau yang satu dia waktu bikin itu, misalnya dia bikin bab 1 misalnya, nah dia pakainya Mendeley reference. Nah, yang lain itu pakai bab yang lain itu pakai Mendeley desktop gitu. Nah, pada waktu mau digabung itu memungkinkan atau harus ada yang mengalah atau gimana, Mbak? Ya, Bapak. Jadi memang citasi Mendeley Reference Manager dan desktop itu berbeda biasanya. Bentar, coba saya. Jadi biasanya kalau Mendeley desktop itu tampilannya kalau misalnya kita klik, saya share screen ini Bapak Ibu.
Kalau yang Mendeley desktop, saya pakainya yang desktop. Iya, Bapak. Kalau Mendeley Nah, desktop, ketika Bapak blok nanti, biasanya sitasi yang Mendeley desktop itu akan ada muncul warna abu-abu. ya, Sedangkan pada Mendeley Reference Manager itu kan tidak muncul. Jadi ya, lebih baiknya ketika Bapak, jadi penulisan artikel itu sama-sama teman satu tim Bapak itu juga menggunakan Mendeley desktop. Jadi tidak boleh ada dua ada dua jenis sitasi Mendeley yang berbeda di dalam artikel tersebut. Ya, jadi kalau nggak bisa ya misalkan Mbak. Nanti saya nggak tahu caranya apakah desktop sama reference itu memang nggak bisa di akhir misalnya jadi gabung gitu nggak bisa ya? Iya betul Bapak, belum bisa gitu. Izin Pak. Iya, Terima kasih Mbak. Sekedar pengalaman aja Pak, saya pengalaman kemarin dalam waktu nyusun tesis itu dibuat begitu itu tidak bisa, malah ruwet jadinya, hancur jadinya gitu loh Pak. Lebih baik jadi satu aja. Malah kalau saya lihat reference sama desktop, enak desktop memang gitu. Ya, ya Pak. Betul, enak desktop Pak. Jadi pengalaman saya pertama saya pakai reference, terus saya gabung bab 1, bab 2. Jadi tidak benar gitu. Pada waktu daftar pustaka, waktu citasi gitu, tidak benar itu Pak. Jadi menurut saya lebih baik satu aja gitu. Ya temannya disuruh pakai desktop aja. Tapi memang lebih enak desktop daripada reference Pak. Menurut saya. Baik, terima kasih Pak Wayan. Geng, maturun Pak, maturun. Terima kasih Mbak. Ya sama-sama Bapak. Betul sekali Pak Wayan. Terima kasih tambahannya. Memang lebih mudahnya menggunakan Mendeley desktop. Jadi file-filenya kita kalau mau ngecek, mau mensitasi, kita buka dulu buka artikelnya itu lebih mudah, Bapak. Mau ngecek ulang dan sebagainya itu memang lebih mudahnya memang menggunakan Mendeley desktop. Maka kami sarankan juga Bapak Ibu tetap menggunakan Mendeley desktop dalam membuat artikel begitu. Setuju. Betul. Ibu Yati, bagaimana? Tadi mengangkat tangan begitu, apakah ada yang ditanyakan kembali? Baik. Apakah Mas Yildan ingin memberikan tambahan begitu? Mas Yildan? Maaf Mbak Biwi, masih boleh nyambung nih. Tadi ternyata saya belum online, belum buka rupanya itunya. Masih mute. Boleh Bu. Ya, jadi selama ini tuh kayaknya saya pakainya yang referensi ya. Nah, belum pakai yang desktop. Nah, itu kemudian kalau misalnya kan udah banyak file di sana. Itu kalau kita rubah ke yang Mendeley desktop, apakah tetap apa namanya? Paper yang kita punya itu bisa tetap ada di situ? Iya, baik Ibu. Jadi Mendeley desktop sama-sama Ibu. Mendeley desktop dan reference manager itu ketika kita menggunakan akun yang sama itu akan tersinkron Bapak Ibu. Tapi kalau di Mendeley ketika biasanya Ibu menggunakan Mendeley reference tidak memasukkan filenya tidak ada di dalam komputer, biasanya di Mendeley desktop itu tidak muncul PDF-nya. Jadi hanya metadatanya saja, hanya datanya saja yang terinput, tapi tidak pada filenya. Jadi kalau Ibu ingin membuka filenya, perlu untuk di-download ulang, begitu dimasukkan di dalam komputer kita. Gitu. Kalau untuk isian datanya itu akan tersinkron secara otomatis, gitu. Baik Mendeley desktop maupun reference manager. Dan pastikan bahwa akun pada Mendeley desktop maupun reference manager itu akunnya sama, begitu Ibu. Kalau berbeda biasanya kan tidak akan muncul ya dari akun yang berbeda gitu. Gitu. Jadi kalau sudah itu kayaknya listnya kan udah punya di situ, berarti kita harus download lagi gini. Misalnya sekarang masih pakai Mendeley reference. Kemudian saya berarti kan harus download lagi desktop Mendeley desktop ya. Nah, kalau file-file yang sudah ada itu jadi yang sebelumnya ada di manager itu berarti harus di-download ulang kah atau
Iya, Gimana? karena kalau di desktop itu Mendeley-nya membaca artikel-artikel yang tersimpan di dalam laptop atau komputer itu. Jadi memang harus download ulang. Sedangkan pada reference manager, artikel-artikel yang Ibu simpan itu masuknya di dalam cloud Mendeley-nya. Jadi bisa dibuka akses secara online biasanya kan Ibu. Betul. Ini perlu di-download ulang untuk Oh, ke Mendeley desktop. Ya, jadi di dalam Mendeley desktop dia hanya terdeteksi metadatanya saja. jurnalnya, iya datanya, belum pada PDF-nya begitu. Repot juga ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak. Sama-sama Saya Ibu. bantu, Bu. Oh ya, gimana Pak? Saya bantu, Bu. udah takut duluan jadinya. Saya boleh bertanya lagi, Mbak Biwi yang terakhir nih. Boleh, Bapak. Pertanyaan mungkin simpel aja, Mbak Biwi. Kalau seandainya kita mensubmit jurnal ke Scopus nih, ini mungkin misalnya saya submit ke Scopus gitu ya, ke publisher. Berapa lamakah kita memperoleh kabar? Apakah bukan kabar harus publish gitu? Apakah harus direview atau ditolak mentah-mentah, atau kabar pertama yang kita peroleh Ini lah, gimana apakah melalui email? menurut Berapa Kakak? lama kita Nggak bisa. peroleh? Kalau Udah. kemarin yang saya publish di jurnal nasional itu kan ya cukup cepat gitu, yang saya bilang harus bahasa Inggris, saya submit ini hari, 4 hari kemudian law-nya saya terima gitu. Tapi memang terbitnya mungkin pada saat periode mereka. Kalau di Scopus berapa lama ya? Apakah 7 hari kalender atau 7 hari kerja? Mungkin itu yang mungkin saya tanyakan. Terima kasih Mbak Biwi. Ya, baik, Bapak. Jadi itu dikembalikan lagi kepada jurnal tujuan yang akan kita tuju begitu. Nah, untuk mengeceknya berapa lamanya itu Bapak bisa buka salah satu artikel yang sudah terbit di publisher tersebut. Apakah di sana biasanya ada muncul kapan dia di-accepted-nya, kapan di-submit, kapan di-accepted, kemudian kapan diperbaiki, kemudian baru di-publish-nya itu kapan. Biasanya ada tanggal-tanggalnya. Jadi Bapak atau Ibu bisa memperkirakan sekitar berapa bulan untuk sampai ke publish begitu. Jadi itu dikembalikan lagi kepada jurnal tujuan kita biasanya Bapak. Jadi karena jurnal tujuan itu memberikan tenggat waktunya itu berbeda-beda gitu. Begitu. Berarti sesuai SOP masing-masing ya. Jadi kita mendeteksinya itu kita lihat artikel. Memang saya sering lihat tuh. Jadi ada jurnal accepted, ada mungkin jurnal mungkin yang discontinue juga ada, mungkin ya itu tadi karena mungkin ya datanya nggak masuk akal, atau mungkin asal-asalan mungkin langsung di discontinue gitu. Itu tergantung publisher ya Mbak ya. Jadi ya mungkin ada yang mungkin bisa 5 hari, 7 hari, atau mungkin selebihnya begitu ya. Tapi tergantung pada publisher masing-masing. Gitu ya Mbak Biwi. Betul, Terima Bapak. kasih. Sama-sama. Oh iya, baik. Untuk tadi Bu Yati, tadi ada sedikit kelupaan begitu terkait file ya kalau nggak salah. Jadi ada salah satu cara juga, gimana caranya kita tidak perlu mendownload ulang, tapi memang itu lebih sebenarnya agak cukup rumit begitu. Jadi kalau Mendeley Reference Manager kita harus buka dua-duanya, Mendeley Reference Manager maupun desktop. Nah, kita harus klik bagian Get PDF atau Read PDF begitu. Nah, nanti ketika kita sinkronkan di Mendeley Desktop itu akan muncul PDF-nya, tapi PDF itu tidak tersimpan lama di Mendeley Desktop. Jadi karena dibuka di Mendeley Reference Manager baru dia akan muncul di Mendeley Desktop. Tapi kalau misalkan kalau tidak dibuka Mendeley Reference Manager-nya dan tidak diklik satu-satu begitu ya, satu-satu filenya, satu-satu datanya itu, maka di Mendeley Desktop itu tidak terdetek PDF-nya. Jadi kalau seperti itu kan agak rumit ya Bapak Ibu, harus klik satu-satu begitu. Maka kami sarankan untuk mendownload artikelnya terlebih dahulu, baru dibuka di Mendeley Desktop begitu. Gitu. Ya, baik, Mas Jordan mungkin ada yang ingin ditambahkan? Mungkin sedikit reference dan desktop. Memang
Mendeley Reference Manager itu yang terbaru, aplikasi terbaru dari Mendeley. Tapi memang secara penggunaan itu akan lebih mudah kita menggunakan yang desktop karena berbagai macam penggunaan yang bug-bug yang masih muncul juga dalam Mendeley Reference itu juga cukup mengganggu. Kadang ada pada saat kita citasi itu masih kursornya tuh nyantol di bagian citasinya. Jadi kadang kita susah untuk membedakannya. Soalnya format penggunaan citasinya dalam reference manager itu Maaf Mas Wildan, suaranya sedikit putus-putus gitu. Oke, baik. Mohon maaf. Apakah sudah mendengar dengan jelas? Tidak? Oke, nah saya lanjutkan tentang penggunaan Mendeley Reference Manager dengan Mendeley Desktop. Jadi kita memang agak lebih enak untuk menggunakan Mendeley Desktop, Bapak Ibu. Selain penggunaan lebih mudah, tampilannya juga lebih familiar dan lebih enak, user friendly. Terus kita bisa menggunakan dimanapun, walaupun tidak ada koneksi internet, itu juga masih kita gunakan. Kalau reference manager biasanya akan nanti update dulu baru bisa masuk, seperti itu. Begitu tambahan dari saya, Mbak Biwi. Baik, terima kasih Mas Wildan. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau ingin didiskusikan kembali? Oke, mungkin ini mengingat waktu juga sudah jam 5, pukul 5, Bapak Ibu. Kita mungkin akhiri dulu sharing session Rumah Scopus ini di hari Kamis. Nanti akan ada penutupan oleh